itu para kiai, para ulama, para tuan guru yang masih membela Habib, tak kasih tahu ya, Rasulullah pernah memperingatkan loh. Apa itu? Rasulullah itu begitu khawatir tentang kedatangan Dajjal bagi bahayanya bagi umat. Tapi kata Rasulullah, yang akhwafu, yang lebih dikhawatirkan Rasulullah itu adalah kelakuan ulama, orang yang tahu, tetapi mereka itu tidak mau memberitahu, tidak mau melindungi umat. Iya. Ulama dunia yang mementingkan, ulama dunia itu mementingkan dunia daripada mementingkan misi dan tugasnya, yaitu menjaga umat. Ini korupsi, ini larinya kemana, macam-macam. Itu nggak sampai merusak ini. Lah Habib itu merusak Islam ya masalah itu. Merusak ajaran Islam masalahnya itu. Lebih merusak daripada korupsi ya? Wah iya, lebih rusak daripada korupsi. Makanya saya itu sekarang nggak terlalu mengkritik koruptor karena ada yang lebih berbahaya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Gus Fuad ya terkait dengan menanggapi isu polemik nasab untuk era saat ini. Dan beliau seperti gayanya, ciri khasnya ngomong brutal dan tegas ya. Namun ketika omongan yang sangat begitu itu ada benarnya juga. Bahkan 50% ada benarnya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ada sekelompok orang yang disebut Koromitoh. Itu mereka mendakwakan diri sebagai keturunan Rasulullah dan pada waktu itu diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Sebagian dihukum mati, sebagian diusir gitu. Dan mungkin hasil usiran ini yang sekarang muncul menjadi Habib Ba'lawi itu. Ada banyak teori tentang itu. Dan kemudian di zaman Turki Utsmani itu juga siapa yang mengaku mendakwakan diri sebagai keturunan Nabi dan tidak bisa membuktikan secara faktual, tidak bisa memberikan data-data yang terukur sebagai keturunan Nabi, maka itu dihukum berat gitu, dihukum cambuk, bahkan ada yang dihukum mati. Nah, dalam konteks hari ini di Indonesia itu klaim sebagai keturunan Nabi yang dilakukan oleh Habib Alwi itu menurut saya sudah menjadi soft terror gitu, soft terror secara spiritual, dan soft terror ini menghasilkan teror yang teror pada akhirnya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat misalnya yang terakhir ini fenomena di Solo ya, ada sekelompok orang yang demo menuntut supaya Pak Jokowi dan keluarganya diusir, supaya diadili dan yang lain-lain. Yang semuanya itu tuntutan mereka itu berdasarkan hoax, berdasarkan berita bohong dan tidak terukur secara yuridis gitu. Nah, mereka begitu ganas seperti itu kan kaitannya dengan FPI, kaitannya dengan kelompok Habib. Ya. Nah, ini rangkaian cerita dari sebelum-sebelumnya yang di Jakarta yang kemarin tuh 411 yang ternyata alhamdulillah berkat terbongkarnya kepalsuan nasab Habib Alwi itu umat, masyarakat, rakyat tidak mau lagi diperalat oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Buktinya 411 kemarin tuh sepi, nggak ada yang ngikutin. Berbeda dengan berbeda dengan tahun 2016, 2017, 411 kemudian 212 itu begitu mengerikan ya, karena umat rakyat itu mempersepsikan bahwa para Habib itu adalah keturunan Nabi, dzurriyyat Nabi. Akibatnya mereka mau benar mau salah, kalau benar ya sudah semestinya, kalau salah ya itu pasti blessing in disguise gitu bagi benak publik begitu, sehingga mereka berbondong-bondong sampai ribuan orang atau puluhan ribu orang gitu. Ya. Nah, dalam konteks yang lain lagi, Rizik Syihab itu kan terang-terangan dia pernah menyatakan di depan publik bahwa dia mendukung ISIS dan berkali-kali sampai hari ini juga dia mengatakan punya cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai berdasarkan syariat Islam. Syariat Islam itu sendiri versi dia ya? Iya, versi dia. Satu frase yang sebenarnya sulit untuk dirumuskan gitu. Syariat Islam itu bagaimana yang sebenar-benarnya yang dikehendaki Rasulullah dan generasi awal di komunitas yang dibangun oleh Rasulullah itu tentu sangat jauh berbeda dengan syariat Islam yang sekarang beredar di penjuru bumi ini gitu. Dan
Artinya syariat Islam itu sendiri sebagai sebuah komoditas jualan gitu. Dan klaim sebagai keturunan Nabi ini kan mereka mintakan secara historis itu mereka mintakan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengangkat mereka sebagai keturunan Nabi sebagai bagian dari dealing menjadikan komunitas imigran zaman ini sebagai alat pukul secara spiritual, secara teologis kepada para pejuang kemerdekaan di zaman penjajahan dulu gitu. Nah ini kan sudah banyak dijelaskan, termasuk mungkin Mas Wiki juga pernah membahas ini ya sama Mas Gus Jasus Azuli ya. Gus Azuli. Iya, jadi klaim-klaim seperti ini, klaim dzurriyyat Nabi, klaim sebagai keturunan Nabi bernasab kepada Nabi yang ternyata palsu ini dalam segala aspeknya itu breakdown-nya itu atau turunannya itu sangat-sangat membahayakan sendi-sendi bangsa dan negara kita. Nah, oleh karena itu kalau ada judul misalnya mengaku sebagai keturunan Nabi, layakkah dihukum mati, memalsukan nasab Nabi layakkah dihukum mati, itu menurut saya ya layak, sangat layak. Iya. Ya kan, karena akibatnya itu, ya. Iya, saya juga. Ini di sini lagi hujan deras tiba-tiba. Suaranya masuk enggak, Gus? Masuk, bagus kok. Masuk ya? Bagus. Enggak masuk. Suara hujannya masuk? Enggak. Oh, enggak masuk. Ya, berarti aman ya, suara hujannya enggak masuk. Iya, kalau pertanyaannya adalah layak atau tidak, ya menurut saya layak kalau dilihat dari seluruh rekam jejak yang mereka lakukan. Saya itu pernah nonton video Gus Wat ketika Gus Muwafiq itu melakukan keterselipan lisan lah ya, yang mengatakan Nabi Muhammad rembes hidungnya ketika kecil, gitu kan. Itu kemudian direaksi oleh Taufik Assegaf dan seluruh gerombolannya itu yang mengarahkan pada secara implisit bahwa itu sudah halal darahnya. Jadi kalau kita mengacu kepada peristiwa itu dan bagaimana pendapat mereka, kemudian kita timpakan kepada apa yang mereka lakukan terhadap nasab Rasulullah, kemudian cerita-cerita hurufat yang menistakan Nabi, menistakan Syekhul Qadir Al-Jailani, bahkan ya Imam 4 mazhab dan lain sebagainya, pemalsuan makam, sejarah, serta lain sebagainya yang merupakan kejahatan berupa pengkhianatan terhadap bangsa dan negara yang menurut saya layak, meskipun itu monggo-monggo saja mungkin perlu dibahas masail kan mungkin. Ya, dan menista Nabi kan sepanjang sejarah itu baik Sunni maupun Syiah itu kan sama-sama memposisikan memberikan hukuman yang berat gitu ya. Jadi misalnya kemarin ada di Prancis itu ada orang bikin kartun yang dianggap menghina Nabi, itu aja langsung difatwakan hukuman mati kan itu. Dulu Salman Rushdie itu juga dengan Satanic Verses itu juga difatwakan dihukum mati. Pada Satanic Verses atau gambar kartun yang dianggap menghina Nabi, itu akibatnya itu tidak separah pemalsuan nasab yang dilakukan oleh Habib Ba'alwi gitu. Apalagi kasusnya Gus Muwafiq itu, yang itu debatable apakah Gus Muwafiq itu benar-benar menghina atau tidak, itu debatable, dan menurut saya itu sama sekali tidak ada unsur penghinaan. Itu pun para Habib itu menyikapi dengan sangat keras bahwa penghina Nabi itu wajib dihukum mati kan, itu secara implisit begitu. Nah ini jelas-jelas Habib Ba'alwi ini jelas-jelas dengan pengakuan nasab palsu mereka bahwa mereka itu keturunan Nabi yang ternyata terbukti sekarang ini palsu, ini jelas-jelas lebih layak untuk difatwakan hukuman mati. Tentu saja terlepas dari mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Apalagi implikasi dari klaim nasab palsu mereka itu kemana-mana gitu, ke segala arah gitu perusakannya, dan termasuk juga merusak ajaran Islam karena klaim mereka sebagai keturunan Nabi dengan seenak udel mereka membuat fatwa yang aneh-aneh, membuat cerita-cerita yang halu dan seterusnya yang membawa umat ini bukan kepada cahaya tetapi kepada kegelapan, bukan kepada nur tapi kepada zulumat gitu. Padahal Allah itu membawa orang beriman kepada
nur, sedangkan setan itu membawa pengikutnya kepada kegelapan. Jadi fenomena Habib yang membawa kegelapan itu ya seperti dibilang si siapa itu Exhibit kemarin itu sebagai setan itu ya pas menurut saya. Dan apa itu hari ini kita melihat bagaimana negara dalam hal ini kepolisian atau pemerintah daerah itu tidak cukup tegas untuk menyikapi hal seperti fenomena Habib ini. Yang terakhir yang kemarin dibikin vlognya sama Mas Rifki itu tentang bagaimana majelis sholawat yang satu yang di Surabaya itu, yang satu diinisiasi oleh Duriat Wali Songo, dan yang mengisi itu adalah para keturunan anak cucu dari pahlawan nasional seperti Gus Abbas, seperti Kiai Imad gitu. Kemudian dilarang gitu di Surabaya entah oleh itu oleh Pemkot atau polisi saya nggak tahu. Sementara yang kalau dari suratnya Pemkot melalui Dinas Kebudayaan dan Olahraga gitu Pak. Ya. Dan sementara sholawatan yang sama, harinya sama, waktunya sama, yang dilakukan oleh Habib itu bersama siapa itu Kiai Pribumi yang pengkhianat itu, nah, itu diberi izin gitu loh, diberi izin. Jadi ya apa itu betapa sekte Habib ini yang anggotanya itu sebenarnya sangat minoritas ya di Indonesia. Tetapi karena mentalitas inlander, mentalitas inferior bangsa kita itu ternyata belum sepenuhnya hilang, itu bisa ngatur sedemikian rupa, bisa menginfiltrasi kekuasaan. Nah ini tentu saja cukup mengkhawatirkan bagi saya. Gitu. Meskipun ada isu-isu juga bahwa FPI, HTI, termasuk si kemarin itu yang nyapres itu adalah bonekanya CIA gitu. Yang nyapres itu apa? Anies ya begitulah ya. Itu bonekanya CIA kan gitu. Jadi jangan salah paham ya. Saya disclaimer ini saya juga pakai kaos American jeans kan itu. Saya bukan anti Amerika, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa negara kita itu tentu saja ada kekuatan Barat Amerika bersama Israel gitu, bersama Eropa gitu. Dan juga ada kekuatan Cina gitu. Nah, mungkin gitu loh, mungkin saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak, bahwa tekanan-tekanan yang dilakukan secara psikologis oleh intelijen asing itu membuat dalam tanda petik itu seorang ketum PBNU pun muntir kan gitu bagi saya itu. Ya, jadi kita harus memahami bahwa Indonesia itu ibarat gadis cantik yang hendak dipinang oleh banyak pihak. Yang paling kuat kan tentu saja blok Cina, Soviet dan blok Barat Amerika. Nah, FPI yang suka teriak-teriak itu makanya kalau kita perhatikan itu teriakannya pasti gitu, rasis kepada kelompok Tionghoa. Jadi kebencian kepada masa pemerintahan Pak Jokowi yang relatif cenderung lebih memberi ruang kepada kubu Cina itu membuat kelompok FPI itu digerakkan untuk memaki-maki Tionghoa, kurang lebihnya begitu. Nah ini masyarakat harus paham gitu loh bahwa ini bukan sekedar permainan lokal, ini kan permainan global. Jadi meskipun mungkin anggota FPI itu tidak sadar ya bahwa mereka itu dikendalikan oleh kekuatan intelijen seperti CIA gitu. Dan anggota yang gerojo-gerojonya. Iya gitu. Ya intinya kan begini loh, setiap negara luar itu kan menginginkan kalau bisa itu ngeblok ke mereka, kalau tidak kan dilemahkan pemerintahannya. Gitu. Termasuk kemarin ya kembali ke demo soal Pak Jokowi itu ya. Pak Jokowi mereka menuntut untuk diusir. Ini kan khas banget bagaimana mereka itu mau bikin distrust kepada pemerintah hari ini dan pemerintah sebelumnya. Dan bahkan kalau dalam kasus Habib itu nanti mendelegitimasi leluhur Nusantara gitu. Itu kaitannya dengan ketahanan negara gitu. Ketika warga negaranya sendiri sudah nggak percaya dengan pemimpinnya, pemerintahnya menjadi tidak kuat, tidak percaya lagi, tidak membanggakan leluhurnya tanpa identitas, maka pasti kekacauan itu akan menimbulkan pemerintahan yang lemah dan
Artinya kalau pemerintahan yang lemah itu negara menjadi lemah. Dan disitulah kekuatan asing yang menjadi apa itu dalangnya itu akan lebih leluasa bermain. Gitu. Yang saya izin masuk Gus. Jadi kan kemarin tuh ada ya demo yang menuntut diusir keluarga Jokowi, diusir dari Solo begitu. Kalau menurut saya itu yang paling pantas untuk diminta pergi dari Solo itu ya Pak Habib Novel Alaidrus dan kelompok Habib di Solo itu. Betul, betul. Jadi gimana umpamanya pribumi yang bikin demo seperti itu, lalu bagaimana? Seharusnya begitu. Seharusnya itu pribumi dan Tionghoa dan komunitas Arab bukan Yaman, gitu loh. Ini kan kelakuan anti imigran Yaman kan, keturunan anti Belanda imigran Yaman. Seharusnya ya kita juga bikin demo untuk mengusir mereka karena terbukti sepanjang sejarah mereka bikin kekacauan terus di Indonesia ini. Tidak ada sumbangsi apapun, bahkan mereka itu menjadi anti kolonial Belanda dan setelah diterima oleh bangsa Indonesia sebagai keluarga, sebagai WNI, mereka terus-menerus bikin kacau. Mereka terus-menerus tidak henti-hentinya membuat agenda yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Yang sudah disepakati oleh para founding fathers kita. Nah, sepanjang sejarah kan begitu. Jadi misalnya ya, saya mau tanya ini, apa itu misalnya laskar-laskar yang di Solo, termasuk apa itu bolone Mas Gibran, kenapa diam gitu? Loh, masa keluarga Mas Gibran sekarang Mas Gibran itu Wapres, bapaknya dulu Presiden ke-7, orang yang menjadi simbol negara, simbol pemerintahan kita, dihina-hina begitu kok diamnya gimana ya? Keprok dong, kan gitu toh? Iya, bisa dibiarkan. Iya. Iya. Bahkan seandainya Pak Jokowi itu bukan Presiden ke-7 sekalipun, bahkan seandainya Mas Gibran itu bukan Wapres sekalipun, kelakuan seperti itu sudah sangat kurang ajar. Gitu loh. Ya mereka teriak-teriak katanya Pak Jokowi itu merusak negara, melanggar hukum. Mana pelanggaran hukumnya? Mana merusak negaranya? Jangan asal bacot kan gitu. Nah itulah yang saya maksud, terkonfirmasi bahwa kasak kusuk di dunia intelijen sejak saya mendengar sejak tahun 2009 itu. Bahwa kelompok-kelompok radikal itu memang difasilitasi oleh intelijen asing, terutama CIA. Sekali lagi saya tidak anti CIA loh. Saya sedang membela bangsa saya, gitu loh. Bahwa semua kekuatan intelijen luar itu pasti berusaha melemahkan Indonesia dengan cara melemahkan apa itu pemerintahan yang sedang berkuasa maupun menghina-hina pemerintahan yang lalu-lalu, termasuk pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian juga sampai kepada leluhur-leluhurnya. Gitu. Ini bagian dari melemahkan mental bangsa Indonesia. Nah ini KBP ini perannya sangat besar dalam hal itu. Apalagi rasisme yang diajarkan mereka itu. Iya. Jadi kalau dulu klan Habib Alwi ini jadi antek penjajah Belanda, sekarang mereka jadi antek kekuatan luar negeri untuk menjajah Indonesia, begitu ya? Iya itu jelas mereka itu anjing-anjingnya intelijen luar gitu loh. Nah kalau kita misalnya teringat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah kita itu merdeka itu kan untuk membangun jiwa bangsa Indonesia yang sekian lama menjadi inlander, menjadi inferior karena dijajah. Nah ini sementara yang dilakukan oleh Habib Alwi itu semuanya itu merusak jiwa bangsa Indonesia dengan rasisme mereka, dengan mereka minta disembah, minta dijilat pantatnya itu merusak mentalitas bangsa Indonesia. Jadi jangan salah ya, kita itu kadang-kadang kan mereka memframing kita itu katanya kelompok kita itu memecah belah bangsa. Enggak, kita sedang mempersatukan bangsa. Gitu loh. Kita itu katanya rasis, enggak, mereka yang rasis. Kita melawan rasisme. Iya. Gitu. Oke. Baik teman-teman, silakan dituliskan di kolom komentar barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan, ataupun gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi atau informasi-informasi lain juga mau dituliskan. Ini sudah banyak komentar-komentar yang masuk sampai 20 menit podcast kita. Terus ini kita selingi dengan membacakan komentar-komentar dari publik. Nanti jika Gus Fuad ada yang mau direspon langsung saja masuk ya. Siap.
Aan, leres Pak Yai, Habib Alwi penyebar ajaran agama Al-Yamani. Kalau di dalam penelaan Gus Fuad, ini klan Habib Alwi ini beragama Islam atau agama Al-Yamani atau agama, kalau dalam istilah saya adalah Tarim Institute of Ideology, sesuatu yang berbeda dengan Islam itu sendiri atau secara khusus berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Gimana ya? Ya kalau saya itu Habib itu punya agama sendiri. Gitu loh. Kalau misalnya kita memuji itu mencurigai mereka itu Syiah, saya juga nggak terlalu setuju karena mereka itu setengah Syiah, setengah Wahabi, setengah Ahlussunnah, setengah setan, setengah Dajjal, lagi itu masalahnya. Jadi menurut saya itu gabungan kayak kalau mungkin di India itu ada agama Bahai itu loh. Gabungan antara Islam, Hindu, Buddha, apa kan itu jadi Bahai kan itu. Nah, Oplosan Habib ini itu. juga agama oplosan itu. Enggak, silakan. Jadi ajaran-ajaran mereka itu kan bertentangan dengan mainstream di Sunni dan juga bertentangan dengan Syiah juga menurut saya. Tapi mereka ngambil unsur-unsurnya Sunni, unsur-unsurnya Syiah, unsur-unsurnya komunis, unsur-unsurnya ya itu tadi halusinasi itu. Ya bagaimana mungkin mereka itu masih bisa dianggap Islam karena nabinya orang Islam itu apa itu mi'rajnya itu cuma sekali seumur hidup. Sementara ulama mereka itu 70 kali dalam satu malam. Ya kan gitu. Iya. Misalnya gitu ya. Bagaimana mungkin misalnya apa itu di dalam mitos ya, di dalam kisah tentang Rasulullah terlepas dari pro kontranya, Rasulullah itu kalau buang air besar, air kecil itu tidak ada bekasnya gitu. Sementara tainya Habib itu jadi emas loh gimana? Iya. Aku Islam. Ya gitu. Iya. Bom Misni, Assalamualaikum, Martapura Kalsel hadir Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi saja sangat layak. Bom Misni, ya. Apa ini? Yo, Yai Rifki, Waalaikumsalam, kopi udut bang. Oke, monggo ngopi. Gavin, Waalaikumsalam. Pemburu celeng, setuju dihukum mati atau dipulangkan ke habitatnya ke Gurun Yaman? Oh iya, Bom ini Misni. si siapa itu, si Bahar itu kemarin ada video yang ngomong Indonesia itu apa itu karena keadaan begini dia itu bosan apa itu hidup di Indonesia karena penuh dengan ketidakadilan macam-macam. Nah ini untuk si Bahar itu ya. Ya kamu minggat aja dari Indonesia kalau bosan di Indonesia. Bukan hanya kamu yang bosan di Indonesia. Orang Indonesia itu cuma bosan sama lihat wajah kamu itu masalahnya. Tidak hanya wajah Bahar, wajah yang lain juga gitu. Oh iya betul. Itu juga ada itu Habib yang berceramah di Tarim mengatakan, ceramahnya di Tarim ya, mengatakan bahwa di Indonesia itu penuh fitnah, Tarim ini penuh berkah begitu. Ya kalau seperti itu ya pindah saja dari Indonesia ke Tarim gitu, jangan ragu-ragu. Kalau ingin membahagiakan rakyat Indonesia, nah salah satu caranya adalah kembalilah ke Tarim. Betul, ke Tarim kan di sana hujannya aja kan susu. Ya kan? Iya, toten grundul. Terus kalau ke Tarim itu kan otomatis jadi wali, Gus. Betul. Kalau nanti kalau berak itu Mas, ya toh? Mas. Itu juga ada itu, umroh Tarim Hadramaut itu. Nah, makanya saya bilang Habib itu kalau dibilang Islam ya sulit gitu loh. Ya itu agama baru, umrohnya ke Tarim. Tuh tawafnya kan di makamnya si siapa itu Fakih Muqaddam itu, ya toh? Ya, kalau kita umroh itu kan ke Mekah, ya toh? Kalau kita ziarah kan ke Madinah. Nah, itu. Nah, kalau mereka kan bilang nggak usah ke Madinah, nggak usah ke Mekah, di Tarim itu sudah lebih dari itu kan gitu toh? Iya. Iya, bahkan Rasulullah katanya itu tidak di Madinah, seringnya di Tarim kan banyak ceramah seperti itu. Ya toh? Madinah aja nggak. Ya? Saya izin masuk. Itu ada juga yang Habib yang mengatakan itu seandainya tidak ada Mekah dan Madinah, maka Tarim adalah kota yang paling mulia di dunia. Lah ya itu, makanya itu ya sudah bikin agama sendiri aja, gitu loh. Kalau bikin agama sendiri ya kita nggak usah ngoreksi nasabnya gimana, namanya juga agama, toh. Ya, kita nggak ngurusin kan gitu. Iya, Tapi mereka ngaku Islam, ngaku Sunni, ngaku NU gitu loh. Iya. Nah masalahnya gini loh Mas Rifki.
mereka itu sebagaimana ajaran Dajjal. Dajjal kan matanya satu, jadi melihat kebenaran itu setengah. Talbisul haq bil batil, mencampurkan yang benar dan yang sesat. Nah, mereka itu kan pandai sekali membuat oplosan kebenaran dengan oplosan kesesatan. Sehingga masyarakat awam secara umum itu tidak memahami itu, bahwa ini aliran yang sesat. Bahkan kiai-kiai, ulama-ulama banyak tertipu. Nah, kiai ulama yang tahu, yang tidak tertipu, nah itu pengecut. Masalahnya kan gitu. Ya, jadi kan si malakama ini. Iya. Kiai yang paham bahwa ini ajaran Habib itu adalah talbisul haq bil batil. Apa itu perwujudan dari ajaran Dajjal, yang tahu dan berani itu sedikit ngomong gitu. Yang berani ngomong sedikit. Kebanyakannya mencari aman. Kebanyakannya pengecut. Gitu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau tugas utama ulama itu adalah menjaga, melindungi umat, lah apakah mereka itu masih pantas disebut ulama, masih pantas disebut apa itu penjaga umat kalau mereka tahu bahwa umat sedang dicapek-capek seperti ini, apa kemuliaan Rasulullah sedang dicapek-capek seperti ini, mereka pura-pura nggak tahu, mereka malah gandeng jembut kan itu. Iya. Iya, dengan alasan ya kita supaya tidak pecah belah, supaya tidak ribut, supaya lah kan gitu. Iya. Nah, kalau ulama-ulama pengecut dari ini yang punya banyak apologi seperti itu, seandainya hidup di zaman Rasulullah pasti itu golongan orang yang tidak pernah mau ikut perang, misalnya diajak perang ke Badar, ya jangan nanti malah ada korban, ya ini kan kita lagi panen, kayak gitu kan? Ya pasti gitulah. Iya. Apalagi satu panggung ya. Ya iya. Makanya itu para kiai, para ulama, para tuan guru yang masih membela Habib, tak kasih tahu ya, Rasulullah pernah memperingatkan loh. Apa itu? Rasulullah itu begitu khawatir tentang kedatangan Dajjal bagi bahayanya bagi umat. Tapi kata Rasulullah, yang akhwafu, yang lebih dikhawatirkan Rasulullah itu adalah kelakuan ulama, orang yang tahu, tetapi mereka itu tidak mau memberitahu, tidak mau melindungi umat. Iya. Ulama dunia yang mementingkan, ulama dunia itu mementingkan dunia daripada mementingkan misi dan tugasnya, yaitu menjaga umat. Nah itulah, itu Rasulullah aja lebih benci ulama seperti itu daripada Dajjal gitu loh. Enggak ada alasan-alasan, oh ini strategi organisasi, strategi. Enggak, masalah ini korbannya ini umat gitu loh. Kalau korbannya elit ya biarin aja. Mau kasarannya gini loh, mau ini korupsi ini larinya kemana macam-macam, itu enggak sampai merusak ini. Lah Habib itu merusak Islam ya masalah itu. Merusak ajaran Islam masalahnya itu. Lebih merusak daripada korupsi ya. Wah iya, lebih rusak daripada korupsi. Makanya saya itu sekarang nggak terlalu mengkritik koruptor karena ada yang lebih berbahaya dari korupsi. Yaitu ya korupsi agama ya. Korupsi agama yang nanti itu akan dibawa ke korupsi ideologi. Lah kalau korupsi duit kan masih bisa diurus. Lah kalau korupsi Pancasila, nah mereka melakukan itu. Si Rizik Sihab itu ngomong, saya itu tahu tentang Pancasila macam, tapi dia itu sedang punya agenda untuk merobohkan Pancasila. Masalahnya gitu. Gitu loh. Saya masih memaklumi ketika misalnya ada pastor, ada pendeta, ada pedanda yang tidak ikut bicara dalam hal ini karena mereka itu merasa minoritas, gitu loh. Ini kan kepentingan nasional ya, nation interest ya. Ini kepentingan bukan hanya umat Islam, bukan hanya NU, tetapi kepentingan bangsa ini. Nah, kalau kelompok-kelompok minoritas seperti pastor, seperti pendeta, seperti pedanda tidak ikut teriak soal palsunya nasab Habib yang berbahaya ini, saya bisa memahami. Kalau saudara-saudara kita orang Tionghoa tidak ikut berteriak, saya bisa memahami. Ya karena mereka merasa minoritas gitu loh. Lah ini kiai, tuan guru, ulama, lah khusnudon aja. Lah khusnudon kalau nggak ada data, nggak ada ilmu. Gitu loh. Nah, kalau kita sholat zuhur tidak tahu arah kiblat ya kita pakai zon saja, oh ke sana. Tapi kalau udah dikasih tahu, udah ada kompas kok masih zonnya ke sana, wah itu gimana itu? Ini saya lanjutkan. Bamis nih, pengemis Yaman diharap dideportasi. Pemburu celeng Hasan Yulianto, negara ruwet karena Habib. Akhirnya pemerintah tidak fokus. Bamis nih Gavin, cuaca aman bang, yang nggak aman Mukibin. Jewa gila buang aja ke laut. Gavin hidup kiai dan negeri. Pemburu celeng, berapa Gus Fuad Peleret, Gaspol Gus. Kemudian saya cari yang ini ya.
Ini, oh ya. Ini ada yang Solihin. komentar, ya gimana? Gimana Gus? Monggo. Ada yang komentar UAS ya Tarim. UAS saja itu menjadi hilang akalnya ketika menjadi muhibin mereka itu. Lah UAS kan harusnya pinter, iya dah. Masa dia bilang Tarim itu enggak di aspal, karena menghormati apa itu bekas telapak kaki para wali. Lu kan gila toh. Lu Tarim itu enggak banyak yang enggak di aspal, jalannya berdebu ya karena kere kan gitu toh. Iya, karena miskin, melarat ya, aja. UAS itu otaknya bisa kebalik-balik gitu gara-gara ini. Ya, bayangkan Masuk, kalau orang masuk Ustadz Hadi Hidayat kan? Iya, betul. Solihin, hukumannya masukin karung kasih batu ceburin ke tengah laut. Papi, alhamdulillah pasal mati nih Kabib udah keluar. Abdurrahman Muzamil, yang mengaku zuriat Nabi dan ternyata palsu, maka monggo disuruh taubat. Tapi kalau nggak mau, ya monggo diberlakukan hukum yang ada. Badrus Salim, agenda besar bangsa Kolim, dalam kurung Uni Eropa dan Barat, berusaha mengubah ideologi NKRI Pancasila menjadi negara berideologi syariat Islam dengan tujuan Indonesia Timur dalam kurung Papua lepas. Ini betul orang Amerika yang bikin kartun Nabi dihukum mati. Itu ada presiden hukumnya. Nah, itu tadi itu ya, untuk soal syariat Islam itu ya. Dan memang kepentingan Barat kan supaya Indonesia Timur kan lepas dari NKRI kan. Itu benar, itu analisisnya jeli itu. Yang komentar tadi itu. Indonesia Timur. Ya, supaya Indonesia Timur lepas kan gitu. Itu analisis yang tinggi. Makanya itu melawan Habib itu sama dengan menjaga NKRI. Meskipun ada Habib tuwek-keklek yang sudah nggak disukai tapi masih carmuk terus itu teriak-teriak NKRI, omong kosong. Iya. Itu. Di depan NKRI, di belakang membunuh NKRI. Betul. Pak Kubumi, gimana sih Yai Fuad cara nyadarin Mukibin? Gimana Gus? Caranya jadi muhibin ya? Enggak apa cara nyadarin Mukibin. Ya didoakan saja, didoakan dan kita terus-menerus teriak dan terus-menerus bersuara dan terus-menerus bagikan tautan kita ke muhibin itu. Ya. Biar mereka kan reaksi pertama kan marah. Kalau marah itu mereka marah benar-benar marah gitu. Mereka menjadi chaos. Itu kadang-kadang otaknya yang kemarin sarafnya itu putus itu bisa nyambung lagi. Nah kalau udah nyambung kan normal. Seven An katanya garis lurus jalur laki-laki Ba'alawi kok plat G, ya plat G gatel ya. Zaheri setuju hukum mati. Komisni jejak kaki Al-Mukarram Wali Ulo bin Hadramaut. Mas Lanlan gak usah dihukum mati, masukin di kandang macan saja, kalau nggak mulutnya dikasih mercot saja. Kemudian Edi Tuhenai sangat layak dihukum mati bagi penista Nabi Muhammad SAW. Apalagi perbuatan kejahatannya dilakukan secara berkelompok, terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Sangat layak dihukum mati. Papi, setan kalah Gus, Habib lebih setan dari setan itu sendiri. Iblis bapak setan aja gak berani bohong pakai atas nama Rasulullah SAW. Olah sableng lah omon-omon bar kasus Andi Arifin aja belum dipenjara pret katanya. Nah itu kalau kasus itu ya monggo berjalan. Siapa? Omon-omon ini kan untuk penyadaran kan. Yang belum diproses apa? Bahar kasus Bahar dengan Adi Arifin yang di mana itu di Jawa Barat apa ya? Itu kan, ya kan BNPT sendiri kan bilang di kepolisian itu kan yang terpapar radikalisme itu kan lumayan itu berapa persen, 5% atau berapa kan itu tuh. Nah makanya polisi-polisi itu kadang-kadang itu ya bersikap aneh gitu terhadap ini. Kepada saudara-saudara kita yang membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, itu mereka tidak memberi ruang, maksudnya itu menghambat gitu. Tetapi kalau dengan Habib yang jelas-jelas merusak Pancasila, mereka kasih ruang. Nah ini kan ada menurut BNPT kan terpapar memang. Nah oleh karena itu soal apa ini perjuangan ini menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 itu harus integral di dalam segala segi kehidupan gitu loh. Omong kosong kalau kita mengatakan kita anti Habib tapi masih satu panggung dengan Habib, masih satu majelis dengan Habib. Omong kosong kita mengatakan pro NKRI, pro Pancasila, tetapi di pilkada kita masih mentolerir
apa itu calon bupati, calon gubernur yang didukung oleh Habib. Nah, makanya berkali-kali saya teriak bahwa apa itu di dalam pilkada pun kita harus bersikap tegas, siapa saja calon yang kandidat yang dekat dengan Habib, yang didukung oleh Habib itu harus diboikot. Gitu loh. Makanya kemarin Ridwan Kamil didukung oleh Habib, Habaib dan ulama. Saya bilang boikot. Nggak peduli koalisi apapun. Karena bagi saya, koalisi macam-macam itu, kalau tidak menomorsatukan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45, sikat. Gitu loh. Ini hak rakyat. Hak rakyat, gitu. Jadi sekali lagi, jangan dianggap, dikatut-katut kayak itu apa. Dikait-kaitkan antara pilkada dengan soal Habib. Enggak harus dikaitkan. Gitu loh. Harus dikaitkan. Itu siapa saja calon bupati, calon wali kota, calon gubernur yang terafiliasi dengan Habib jangan pernah didukung, boikot. Kalau enggak, nanti kalau mereka jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, yaitu mereka dikendalikan oleh para kabit. Dan itu merusak Pancasila. Gitu loh. Harus tegas ini gerakan politik. Partai pun kalau masih gandeng jemput dengan Habib, jauhi. Gitu loh. Iya, nggak peduli siapapun kita. Siapapun mereka. Karena melawan Pancasila itu mengkhianati negara. Iya. Monggo Mas Rifki. Artinya kan politikus-politikus atau calon-calon pemimpin itu yang terafiliasi dengan Habib itu kan dapat sebagai mendukung gerakan klan Habib Alwi, mendukung kejahatan-kejahatan klan Habib Alwi, begitu. Iya betul. Nah, termasuk ulama-ulama yang masih gandeng jemput dengan Habib, jauhi. Loh. Kalau enggak begitu, enggak selesai-selesai. Kalau enggak begitu, berarti kita itu tidak benar-benar membela Pancasila. Makanya sudah setahun lebih kan di pondok saya itu, di pintu pagarnya kan saya tulis Habib dan budaknya dilarang masuk. Saya tidak mau. Iya, ini bagus kok jaringannya. Saya tidak mau ada Habib di majelis saya, gitu loh. Sampai mereka itu mengaku salah, mengaku bukan keturunan Nabi, berhenti mengajarkan ajaran-ajaran dari leluhur mereka yang berbahaya bagi paham kebangsaan kita, yang merusak Islam. Itu loh. Masa sama setan satu majelis, nggak peduli, mau khol mau apapun, majelis di situ memberi tempat kepada Habib yang aku sebagai keturunan Nabi, harus kita boikot. Wajib hukumnya kita boikot. Karena majelis-majelis seperti itu tuh tidak mendapat rahmat Allah, tapi laknatullah. Itu loh. Ya enggak percaya dibuktikan saja nanti. Ya, kalau Mas Rifki mengamati kan omongan saya itu yang terkesan ngawur dan brutal ini kan ya 95% kan terbukti kan. Ya butuh waktu 2-3 tahun lah. Ya loh. Oke, saudara sekalian, itu tadi Gus Fuad, Fleret, dan Gus Rifki ya, luar biasa sekali di dalam menanggapi salah satu tema diskusi pada kali ini, apakah Habib itu layak dihukum mati, saudara sekalian, akibat dari perbuatan mereka selama ini, saudara sekalian. Ya, kalau kesimpulan yang kita lihat tadi itu memang layak ketika dihukum mati, dan mungkin ini sekelas diskusi ya, saudara sekalian, tapi tidak sampai di dalam terlanjur seperti itu, karena kita di NKRI ini memang ada kesalahan-kesalahan yang memang layak dihukum mati dan layak tidak dihukum mati, saudara sekalian. Adapun orang kalau bertaubat, misalnya Habib Alwi ini kalau bertaubat berhenti mengaku sebagai cucu Nabi, namun ketika dia berdakwah dan tidak membawa nama mereka sebagai cucu Nabi, ya kita tidak apa-apa, kita ikuti, saudara sekalian. Namun ketika mereka masih mengaku sebagai cucu Nabi, lalu kemudian minta untuk dianggap sebagai cucu Nabi dan menghardik orang yang memang tidak percaya dengan dia, itu memang kita masih lanjut untuk berdiskusi seperti yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu juga Gus Fuad menanggapi dari salah satu daripada aksi 411 yang terlihat sepi ya, saudara sekalian, tidak seperti aksi
reuni 212 yang kemarin ya saudara sekalian, itu memang luar biasa sekali. Itu sebelum polemik nasab ya. Ketika ada polemik nasab ini, aksi 411 ketika berdemo untuk mengadili Pak Jokowi dan akun Fufu Fafa ya, dalam hal ini menyeret Mas Gibran sebagai wakil presiden saudara sekalian, peringkat tuntutan mereka itu memang dihadiri oleh, ya bisa kita bilang tidak sampai ratusan ribu ya saudara sekalian. Bahkan jauh itu saudara sekalian. Ya ini memang polemik nasab yang dicangangkan oleh Kiai Madudin ini memang luar biasa sekali. Itu yang pertama. Yang kedua yang disampaikan oleh Gus Fuad itu, dulu Gus Muafik ada keselip lidah ya di dalam dianggap oleh para habaib itu memang sebagai menghina Nabi Muhammad ya. Dan itu sangat sangat dikecam keras oleh para habaib saudara sekalian. Nah, sekarang mereka terbukti bahwa mengatasnamakan nama Nabi Muhammad SAW untuk bisa kita bilang membodohi atau menipu umat saudara sekalian ya. Kenapa? Karena dalil yang saya percayai dari Kiai Haji Madudin itu sangat luar biasa sekali. Itu bahkan 12 pertanyaan Kiai Haji Madudin itu tidak bisa dijawab, tidak bisa dibantah oleh sekelas Gus Wafi dan Kiai Haji Idrus Ramli saudara sekalian, bahkan menyalahkan pertanyaan Kiai Haji Madudin ya saudara sekalian. Nah, ini adalah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin itu jelas. Dan tes DNA oleh Dokter Sugeng dan sebagainya itu memang ini yang paling sulit untuk dibantahkan. Bahkan ketika di debat Robito itu memang luar biasa sekali untuk senior dari Dokter Sugeng itu, tapi itu tidak bisa membantah bahwa haplogrup G itu memang sebagai keturunan Nabi. Tidak bisa. Tidak bisa J1 orang Arab itu dirubah menjadi G sebagai keturunan Nabi. Tidak bisa saudara sekalian. Ini memang kalau kita berbicara ilmu pengetahuan, terutama ilmu genetika, itu sudah ilmu pasti ya saudara sekalian. Ketika orang meneliti boleh salah tapi tidak boleh berbohong saudara sekalian. Nah, terkait dengan itu juga Gus Fuad menyampaikan tadi agama Baul ini apa? Nah, ini memang yang paling brutal ya saudara sekalian. Ya, menurut Gus Fuad tadi menyebut ya agama Baul ini ya setengah Syiah, setengah Wahabi, setengah Islam, setengah Ahlussunnah wal Jamaah saudara sekalian. Ya setengah-setengah lah saudara sekalian. Kenapa? Karena Gus Fuad di dalam menyampaikan itu memang bisa kita bilang melihat fenomena dan ajaran mereka yang selama ini banyak menyebar di media sosial ya saudara sekalian. Iya, kalau kita lihat penjelasan dari Gus Fuad tadi ya bisa kita bilang kok bisa orang Islam, kenapa beliau sampai berani menyatakan itu? Kok bisa orang Islam menyatakan ajarannya seperti itu ya? Aneh dan bin ajaib seperti itu. Seperti Nabi saja kalau kita bilang kotoran beliau itu tidak bisa berubah menjadi emas, bahkan ditelan langsung oleh bumi saudara sekalian. Ini Habib berak langsung berubah menjadi emas. Begitu juga dengan leluhur mereka pakai mukodam Mi'raj 70 kali dalam semalam ya saudara sekalian. Ini kan hal-hal yang ajaran yang memang sangat-sangat bisa kita bilang tabu ya. Hal-hal yang tabu, ajaran tabu yang kita dengar selain daripada Habib itu tidak pernah disampaikan, kecuali hanya para habaib ajaran-ajaran seperti ini. Dan kalau kita mengikuti hal itu ya kita seakan-akan seperti terlalu percaya kepada cerita-cerita yang seperti itu. Padahal kalau kita lihat memang kita percaya dengan karomah-karomah, namun ketika karomah-karomah itu tidak masuk akal, bahkan menyalahi dan melebihi mukjizatnya para nabi, itu memang harus diteliti lebih lanjut saudara sekalian. Dan juga hal yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi menyampaikan dan menanggapi daripada statement Habib Bahar ya, ini yang menarik saudara sekalian, yaitu Habib Bahar itu memang bosan hidup di Indonesia karena banyak ketidakadilan saudara sekalian. Ya silakan pergi saja kalau bosan, pergi ke Yaman saudara sekalian. Itu memang Gus Fuad ini luar biasa. Meskipun omongan beliau itu nyeleneh-leneh ya saudara sekalian, agak sedikit berbau dewasa, brutal dan sebagainya. Tapi memang ada benarnya, bahkan benarnya banyak saudara sekalian, dan terbukti gitu. Ini memang manusia langka seperti ini saudara sekalian, ngomong nyeleneh tapi benar gitu, daripada orang
ngomong lemah lembut namun dibalik itu merusak NKRI ya. Di balik kelemah lembutannya itu sekarang terbukti menjadi banyak pemalsu makam, dan dia sebagai dalang provokatornya saudara sekalian itu lebih berbahaya. Dan benar yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi bahwa yang ditakuti oleh Nabi itu bukan sekedar orang yang ingin merusak Islam itu terang-terangan, tapi yang ditakuti oleh Nabi itu adalah ulama yang berlabel ulama Islam namun lebih mementingkan kepentingan kelompok pribadi daripada kepentingan umat, bahkan merusak umat saudara sekalian, merusak agama ini dari dalam. Itu yang paling berbahaya, seperti yang kata peribahasa itu, musuh di dalam selimut saudara sekalian. Ini yang paling berbahaya. Dan Gus Fuad tadi dengan logika beliau itu bahwasanya korupsi agama ini, penyelewengan agama ini itu jauh lebih berbahaya saudara sekalian daripada penyelewengan atau korupsi uang itu. Kalau korupsi uang itu bisa disikat oleh Mahkamah Agung ya. Seperti yang kita tahu Pak Prabowo sekarang 10 hari menjabat sebagai presiden, dia sudah menangkap 28 lebih koruptor saudara sekalian. Tapi ini, baru ini ya bisa kita bilang korupsi agama, melebih-lebihkan agama. Ini memang bisa kita bilang karena ini ranah ilmu pengetahuan dan memerlukan kajian yang sangat panjang untuk meruntuhkan itu. Ini jauh lebih berbahaya saudara sekalian, karena merusak akidah. Kalau orang sudah terdoktrin dengan suatu ajaran, tidak bisa disembuhkan oleh dokter saudara sekalian, tidak bisa disembuhkan oleh operasi, harus disembuhkan dengan bimbingan khusus. Doktrin harus dilawan dengan doktrin, karena ini menyangkut keyakinan saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.